juga. Karena because of never dan selalu always, gue bakalan tanya-tanya dulu nih sama teman gue yang seorang dokter muda. Nah, sebelum gue tanya-tanya sama dokter muda ini, gue mau tahu dulu nih kasih tanggapan dari temen-temen gue masih pada legit. Oke, check this out. Lu udah tahu belum tentang adanya himbauan tentang ini, bahwa aktivitas tuh harus di rumah aja gitu? Tahu. Tahu ya? Oh, rumah kayak gitu udah tahu belum? Udah tahu. Iya, tahu. Tahu sih gue. Tahu ya? Ada himbauan kayak gitu. Tahu banget. Tahu banget. Tahu lu ya? Tahu virus itu. Nah, tentang adanya virus corona gitu. Tahu. Lu tahu ya? Terus kenapa lu masih nge-gym? Masih Ya. aktivitas keluar rumah nih? Menurut gue kan intinya di imun ya. Nah, Kalau imun kita bagus, terus jaga imun juga nggak harus stay terus di rumah, malah tambah bete gitu kan. Imun bete makin turun. Yang penting happy di tempat gym. Ya saran gue cuma jaga telapak tangan, sering-sering cuci tangan, jangan lap muka. Oke. udah ngapain nih? Iya, habis pada nge-gym ya? Biar sehat. Emangnya nggak takut corona apa? Jangan karena corona itu menghalangi semua aktivitas kita. Dan Kita salah satu kan buat sehat, menjaga stamina. Corona itu kalau stamina kita kuat, insya Allah bisa. Aktivitas keluar rumah. Kita kan harus menjaga kesehatan. Salah satunya olahraga. Makanya kita tetap olahraga, tapi tetap kerja dari rumah, kemudian jaga jarak, terus kemudian cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Kan intinya kan kita harus tetap bersih. Kan sama coronanya sendiri, lu takut nggak sih bakal tertular sama lu? Khawatir sih ya, cuma tetap jaga ya tetap safety sih intinya. Oh, intinya tetap safety aja ya? Terus sering cuci tangan ya kayak. Sering cuci tangan, terus Sama misalnya interaksi sama orang tuh juga agak dibatasi. nggak takut? enggak. Saya dikasih tahu gini kok. Yang penting sistem imunnya kuat, tapi yang penting kitanya sehat gitu. Jadi kalau sehat gak usah takut. Oh sih. Menurut gua oke aja sih. Oke aja ya. Yang penting social distancing, pola jaga makan, pola jaga makan, vitamin harus lengkap semuanya sih. Kan ini nih aktivitas gue kayak gue hobi buat nge-gym gitu. Nah, terus jadi gini, kayak kegiatan-kegiatan di luar. Jadi gini, ada dua pendapat. Yang satu, kita harus benar-benar totally lockdown sebagaimana yang dilakukan oleh negara maju. Satu. Tapi ada juga yang kita melakukan apa ya, self distancing, maksudnya gimana caranya menjaga jarak sebaik mungkin. Karena Itu yang gini, kedua? itu yang kedua. Karena gini, kita sadar nggak semua negara bisa melakukan lockdown. Oke. Gitu, karena kita tahu mata pencaharian manusia itu beda-beda. Iya, betul. Ada yang mungkin bisa nggak ada konteks seperti programmer, seperti apa kan ada profesi yang bisa dilakukan di rumah tuh nggak masalah. Iya. Tapi kan ada juga misalnya kayak pedagang, kayak saya orang medis, atau kayak misalnya yang pelayan gitu kan. Itu kan dia harus kontak gitu loh. Betul. Dia nggak bisa misalnya lakukan di rumah tuh kayak gimana gitu loh. Ya saya juga dokter atau perawat kan nggak mungkin melakukan. Iya, Misalnya, sendiri aja nggak bisa harus diem di rumah aja. maksudnya iya nggak bisa saya yang di rumah terus lihat monitor, nggak bisa. Misalnya kalau harus pasang infus ya masa infusnya lewat komputer ya mana bisa. Gitu loh. Terus yang nganter-nganterin obat-obat juga kan pasti Kayak membuat obat ngulek kan ya itu apoteker, misalnya maksudnya kayak gitu. Jadi nggak semua profesi itu bisa dilakukan di rumah. jadi total lockdown. Terus Ada yang pemikirannya totally lockdown, ada yang itu melakukan self distancing sebaik mungkin. Oke, ada lagi? Nah, ya mungkin itu. Cuma kalau untuk kasusnya misalnya Najib ini kan istilahnya instruktur nge-gym ya. Enggak lah. Ya maksudnya Aktivis. maksudnya hobinya nge-gym. Nah, yang penting kita menggunakan APD, alat pelindung diri. Kita bukan menjaga jarak itu bukan dalam rangka diskriminasi. Karena virus COVID-19 ini nggak kenal yang namanya diskriminasi.
mau situ orang apa, orang mana, mau agamanya apa, mau jenis kelamin apa, kena ya kena. Kalau yang bertahan ya sembuh, kalau yang nggak bertahan ya mati. Virus itu nggak kenal yang namanya oh cewek, cowok, oh ini orang Batak, orang apa, nggak peduli. Jadi tetap self distancing, tapi tolong jangan bawa personal. Maksudnya gini, misalnya Najib ini melakukan self distancing dengan sangat baik, tapi ada satu orang, misalnya kok saya dijauhin sih, emang kok nggak boleh kayak gitu loh, gini. Kita lagi nggak bicara norma, kita sedang berbicara soal keselamatan diri. Jadi tolong bagi orang-orang yang misalnya merasa dijaga jarak oleh orang, ya jangan merasa apa ya, dibawa perasaan lah. Ya, pokoknya jangan ya don't make it personal lah. Karena ya gitu. Jadi tetap aja kalau misalkan aktivitas ya udah kita jaga jarak aja gitu. Jaga jarak, tapi ya itu tolong lakukan ya tadi saya bilang penggunaan APD, menggunakan hand sanitizer sebelum melakukan aktivitas semaksimal mungkin. Karena tetap aja namanya virus itu kita nggak akan bisa melihat gitu loh. Jadi sebaik-baiknya kita menghindar, ya selalu ada kemungkinan sekecil apapun itu selalu ada. Masih ada virus ya? Selalu ada. Virus itu karena jauh lebih kecil dari kuman, dan kuman aja kita nggak bisa lihat. Gimana virus? Pokoknya kita tetap harus menjaga imun kita dengan cara Kesehatan olahraga ya. kita, Kesehatan. jaga kesehatan, terus pola makan, pola tidur, kebersihan gitu, dan selalu apalagi John apa? Ya selalu waspada dengan lingkungan sekitar, tapi tidak sampai berlebihan menimbulkan kepanikan dan sampai menyerang. Ya jangan sampai kitanya yang jadi apa ya, misalnya gara-gara oh saya takut banget nih, malah jadi psikis kita yang kena. Hati-hati loh, itu jadi virus itu COVID-19 ini yang bahaya tuh nggak cuma virusnya itu sendiri, dampaknya itu juga berbahaya. Pikiran ya nyerang. Dari segi psikis, dari segi maaf ya kalau saya bilang ekonomi segala macam, multifaktor itu yang lebih sebenarnya cukup mengerikan dibandingkan oleh virusnya. Jadi jatuh mental ya. Iya, jadi itu nggak bisa dianggap sepele ya. Hai, saya Dr. Juno. Please like dan subscribe. Nggak nakal lagi.